tengah dentuman senjata yang terus menghantam bongkahan kristal dan teriakan prajurit yang berkoordinasi dengan cepat, ruang dalam pecahan semesta itu nyaris tidak pernah benar-benar hening. Suara kecil terdengar setiap kali potongan kristal besar pecah. Lampu-lampu sihir dipasang di sepanjang dinding, memantulkan cahaya biru ke segala arah, menciptakan kilauan yang menyilaukan. Namun, di atas hamparan kristal raksasa di titik paling terdalam, Tori berdiri sendirian. Nafasnya terengah, keringat menetes dari dagunya, dan bahunya naik turun cukup kasar. Tori bergumam sambil memegang lututnya. Jika kita bertahan sambil menambang, maka kita akan cepat kehabisan energi. Aku harus memikirkan sesuatu. Ia memandangi lautan kristal yang mengambang di udara. Ada bongkahan seukuran rumah, ada pula yang sebesar bukit kecil. Semua melayang seperti platform yang bergeser perlahan, saling bergesekan, menghasilkan suara yang membuat telinga panas. Tori mengusap wajahnya, matanya menyipit, mencoba terus menganalisis dengan cepat. Ukuran pecahan semesta ini terlalu gila. Kalau dipindahkan satu persatu, maka akan butuh waktu lama. Jika menambang sambil bertahan, itu akan merepotkan untuk kedepannya. Saat itu, sebuah suara muncul lembut di dalam kepalanya. Suara Troy, tenang tapi sinis. Hei bocah, apa yang kau pikirkan? Kenapa tidak kau pindahkan saja dengan busur nagamu itu? Tidak semudah itu, Troy. Lagi pula, tidak akan mungkin bisa. Busur nagaku hanya muat seukuran manusia. Troy menghela nafas panjang, terdengar jelas seperti seseorang yang kehilangan kesabaran. Kenapa begitu saja kau bingung bocah? Maka gabungkan saja ketujuh pusakamu itu. Maksudmu tombak cakra nagasona? Ya, memang itu bisa membelah dimensi, tapi masih belum cukup lebar, Troy. Bodoh, maksudku tujuh pusakamu itu gabungkan menjadi busur yang lebih kuat. Penggabungan yang selalu kau lakukan itu hanyalah terfokus pada tombak naga emas, bukan? Maksudmu, Troy, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Dasar bodoh, gunakan otakmu. Selama ini kau selalu terfokus dengan tombak karena kau nyaman dengan fleksibilitasnya. Coba kali ini fokus pada busur. Apakah itu mungkin? Tujuh pusaka naga bisa memiliki tujuh bentuk yang berbeda juga. Kau ingat tujuh pusaka kakakmu saat digabungkan menjadi gada Hanuman yang lebih kuat. Begitu juga tujuh pusaka adikmu yang bisa menjadi busur terkuat. Aku rasa itu terpicu karena kebiasaan pengguna. Karena kau biasa menggunakan tombak, maka terciptalah tombak. Sekarang pikirkanlah bahwa kau ahli dalam busur. Jangan banyak tanya dan cobalah brengsek. Kau yang memiliki pusaka itu, harusnya kau yang lebih paham. Aku tidak menyangka akan mendapatkan pencerahan dari seorang iblis. Kau saja yang tell me, bocah. Tori diam beberapa detik. Nafasnya mulai stabil. Angin dingin dari ruang pecahan menyapu rambutnya sampai agak berdiri. Kristal-kristal kecil yang melayang perlahan memantulkan cahaya seperti serpihan logam. Ia menoleh ke bawah, ke arah skuadnya yang masih bekerja keras. Sally mengatur ritme penambangan sambil memotong bongkahan secara presisi. Angkat yang sebelah itu, jangan sentuh tepinya, dorong ke sebelah kiri. Bon bersandar pada batu kristal sambil mengupil tanpa rasa bersalah. Gabutnya? Ya, minimal tidak ada iblis yang datang. Tapi ini membosankan, jahanam. Jaka berdiri sambil menaruh satu tangan di pinggang dengan gaya yang berlebihan. Sunny di udara memantau dengan busurnya. Tori menghela nafas panjang, kemudian berseru dengan keras. Sally, Pak Bon, Jaka, Sunny, pimpin penambangan. Ada yang harus aku lakukan. Apa yang akan kau rencanakan, Kapten? Nanti akan aku jelaskan. Sekarang kalian fokus dengan pekerjaan kalian. Kami akan kerjakan bagian kami, senior. Pergilah, Tori. Kau pasti bosan, bukan? Jahanam. Pergilah. Di sini aman adanya Great Lord ini. Tori langsung melayang naik. Satu hentakan kecil membuat pecahan kristal di bawahnya retak. Ia keluar dari dalam pecahan dan berdiri di angkasa kosong. Di sekelilingnya, bintang-bintang kecil berkedip seperti sensor atau partikel energi liar.
Awan energi ungu bergerak lambat di kejauhan, seperti kabut yang sedang mengendap. Tori mengangkat satu tangan. Baiklah, mari kita coba. 7 cahaya keluar dari tubuhnya. Satu persatu, pusaka naga telah muncul. Bala Nagasona menyemburkan kilatan petir kecil yang menyambar udara. Hatta Nagasona memancarkan suara berat seperti mesin besar hidup kembali. Juga Nagasona, senar emasnya berkedut dengan pelan. Seringa Nagasona, getaran suaranya sampai membuat bintang-bintang kecil di sekitarnya bergetar. Hatar Nagasona, ujungnya bergerak-gerak seperti membaca musuh. Kulha Nagasona meneteskan energi merah seperti logam cair. Talafar Nagasona memantulkan cahaya lurus dan stabil. Tori mengulurkan kedua tangannya. Baiklah, fokus pada busur, bukan tombak. Ia menutup mata, tarikan nafasnya panjang, detak jantungnya melambat, gemuruh pecahan semesta terasa semakin jauh, kebisingan prajurit meredam, semua yang ia pikirkan, senar, tarikan, pelepasan, dan ruang yang terbelah. 7 pusaka naga, bersatulah! Ledakan cahaya putih menerangi seluruh langit. Angin bertekanan tinggi meledak dari pusat tubuhnya. Pecahan kristal kecil terpental ke segala arah. Ketujuh pusaka naik ke udara, berputar, membentuk lingkaran energi yang mengalir liar, seperti mesin raksasa yang baru saja dinyalakan tanpa stabilizer. Tori menggerang. Apakah berhasil? Pusaka mulai meleleh seperti logam panas. Warnanya bercampur, bentuknya meregang, senarnya mulai tumbuh sendiri. Kemudian, dalam satu getaran yang berat, busur raksasa telah terbentuk, lebarnya 3 kali tubuh Tori. Senarnya bersinar seperti garis cahaya bintang. Strukturnya kokoh seperti logam, namun tidak beraturan seperti naga hidup yang melilit. Di badan busur itu, satu nama terbentuk dengan api emas yang langsung memaku dada Tori. Ranca Nagasona, busur naga semesta. Tori membuka mata, tangannya gemetaran memegang busur itu. Energinya terasa seperti memegang seluruh langit. Luar biasa, aku berhasil. Ranca Nagasona. Ah, dasar bocah. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jika aku menjadi musuhmu. Terima kasih, kau benar-benar membantuku, Troy. Ah, sudahlah. Kau saja yang tell me. Busur naga semesta berdenyut ringan di genggamannya, seolah tahu fungsinya, seolah menunggu untuk digunakan. Dan dengan itu, Tori mempersiapkan langkah berikutnya. Tanpa basa-basi, Tori menarik ranca Nagasona. Otot lengannya menegang. Udara di sekitar senarnya berubah menjadi tekanan oleh gravitasi. Senar busur itu nampak menggerakkan partikel udara di sekelilingnya. Baiklah, aku ingat koordinat benteng awan. Mari kita coba. Suara itu tidak seperti busur biasa, bukan dentuman, bukan pula letusan, lebih mirip seperti seluruh dimensi terhisap lalu ditembakkan kembali. Anak panah yang tidak kasat mata melesat, memecah udara, dan melintasi keperakan meninggalkan garis tipis yang langsung menghilang di telan gelap. Ledakan dimensi terjadi di titik target, bukan api, bukan cahaya, melainkan ruang itu sendiri yang pecah seperti kaca besar. Retakan cahaya mengembang ke segala arah, lalu membuka diri menjadi portal raksasa berbingkai kilat emas. Portal itu membesar dengan cepat. Diameter melebar dari ukuran rumah menjadi ukuran lapangan. Di dalamnya terlihat benteng awan yang kokoh, bercahaya, damai, kontras dengan kegelapan medan perang iblis. Tori menghembuskan nafas panjang, energi spiritualnya mengalir deras ke busur. Tangan kirinya terulur, menggerakkan udara. Bergeserlah. Saat itu juga, pecahan semesta sebesar rumah yang mengambang dan bergerak perlahan, beratnya ribuan ton, tetapi mengikuti gerakan tangan Tori seperti benda ringan yang didorong oleh angin. Pecahan itu meluncur masuk ke dalam portal dengan stabil, tanpa hambatan. Begitu menyentuh sisi lain, gravitasi benteng awan menariknya. Dan di dunia itu, semuanya langsung panik. Benteng awan di halaman utama, alarm benteng langsung berbunyi dengan keras. Para master dan para prajurit berhamburan keluar. Debu bergetar, langit batu meretakan sedikit saat pecahan semesta raksasa
mendarat perlahan di lapangan latihan. Tanah bergoyang halus. Aura murni dari pecahan itu membuat udara terasa padat, seperti oksigen mendadak bertambah 2 kali lipat. Ki Jagatseto yang melihat dari balkon tertinggi refleks memegang jantungnya. Ki Jagatseto berkata dengan keras, Apa? Apa yang baru saja terjadi? portal bergemuruh di udara, dan dari cahaya keemasannya, sosok Tori berjalan keluar sambil mengaitkan busurnya di punggung. Wajahnya santai, seperti baru selesai memindahkan barang belanjaan. Tori berkata, "Maaf jika mengagetkan, senior. Aku akan menjelaskan nanti." Ki Jagatseto menuruni tangga cepat-cepat, hampir terpeleset 2 kali. Begitu sampai di depan Tori, ia menunjuk wajah anak muda itu dengan jari gemetar. Kau memindahkan pecahan semesta, songgok semesta besar sebesar gunung dari medan perang iblis. Dasar anak kurang ajar, trik apa lagi yang kau sembunyikan? Aku hampir mati karena jantungan. Tori mengusap tengkuknya. Ini juga baru saja aku temukan caranya, senior. Jadi aku rasa lebih aman menambang jika pecahan semesta dibawa ke sini, kan? Oh, tapi tetap saja itu mengejutkan, bocah. Sialan kau. Jika ada rahasia lain, lebih baik kau katakan sekarang. Apa kau ingin master tua ini mati jantungan, hah? Aku akan menyelesaikan dulu tugasku, senior. Ki Jagatseto mengangkat tangan, berusaha untuk menghentikan Tori. Hei, tunggu dulu, bocah. Tapi baru setengah kata, Tori sudah masuk kembali ke dalam portal. Ki Jagatseto menghela nafas berat sambil mengusap wajahnya. Sialan, siapa sebenarnya Tori ini? Dia selalu mengejutkan. Aku yakin di masa depan ia akan melebihi leluhur tua. Sudah lama aku tidak dikejutkan secara berturut-turut. Beberapa jam kemudian, langit benteng awan dipenuhi kilatan emas. Portal muncul satu persatu. Setiap portal membuka, pecahan semesta raksasa jatuh perlahan ke tanah. Ada yang sebesar rumah, ada yang sebesar menara, bahkan ada yang lebarnya mencapai 100 meter. Para penambang langsung bersorak. Ini sungguh luar biasa. Kerja kita menjadi ringan. Hidup Kapten Tori. Benteng yang biasanya sunyi berubah menjadi area kerja raksasa. Dan di malam hari, di ruang Dewan Perang, cahaya obor memantul di dinding batu. Para master duduk melingkar, semuanya serius. Tori berdiri di tengah, wajahnya lelah, tapi sorot matanya tetap tajam. Senior sekalian, ada sesuatu di kedalaman medan perang iblis. Ini jauh lebih besar, jauh lebih tua. Aku merasakannya seperti sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar pecahan semesta. Tapi aku tidak berani masuk lebih dalam karena itu sangat berisiko. Semuanya langsung terdiam. Ki Jagatseto bersuara. Jika yang kau katakan benar, maka ini adalah peluang yang besar. Ki Arazawa menggeleng dengan keras. Tapi ini risikonya tinggi. Kita tidak bisa membahayakan skuad singa terbang begitu saja. Mahisa Jenar menambahkan. Itu benar. Jangan mengambil risiko. Kita juga tidak bisa pergi mengingat tugas kita di pangkalan masing-masing. Suasana menjadi berat. Tiba-tiba pintu kayu besar berderit. Ki Ageng Segoro masuk dengan langkah yang mantap. Posturnya tegak, jubah birunya berkibar sedikit setiap ia bergerak. Mungkin aku bisa mengawal Nak Tori. Nagasura menatap dengan tajam. Hei Segoro, bukankah kau harus menjaga benteng Aurora Barat? Apa yang kau lakukan di sini? Ki Ageng Segoro mengangkat tangannya santai. Tenanglah, benteng Aurora Barat cukup stabil. Tanpa kehadiranku pun di sana akan tenang-tenang saja. Jika yang dikatakan Nak Tori benar, maka ini adalah kesempatan. Aku akan menemani Nak Tori karena ini tidak bisa dilewatkan begitu saja. Tori menatap Ki Ageng Segoro beberapa detik. Nada suaranya tegas saat ia bicara. Baiklah, jika begitu, aku akan pergi senior. Sani akan ikut. Aku rasa ia cukup paham dengan medannya. Jaka langsung berdiri. Aku juga ikut Tori. Tentu saja aku juga.
Tori mengibaskan tangannya. Tidak, Pak Bon, Jaka, Sally, kalian akan tetap di sini. Skuad membutuhkan kalian. Bon menggerutu dengan keras. Jahanam, ini pasti akan membosankan. Jaka menatap langit-langit sambil menghela nafas panjang. Baiklah jika begitu. Jika aku pergi, skuad singa terbang akan kehilangan karismanya. Sally tersenyum tipis. Jika begitu, hati-hatilah Kapten. Pagi berikutnya, gerbang keluar medan perang iblis. Awan hitam menggulung rendah, tanah retak-retak, udara penuh serpihan energi liar. Tori berdiri bersama rombongan kecil. Ki Ageng Segoro bersama prajurit elitnya dan Sani yang sudah menyiapkan segalanya. Di depan mereka mengapung pulau terbang milik Ki Ageng Segoro, jauh lebih besar, lebih stabil, dan lebih kuat daripada Durmananda Durga. Baiklah, ayo sekarang kita berangkat. Tori melangkah naik tanpa ragu. Sani memeriksa radar spiritualnya, kemudian mengangguk siap. Kemudian pulau melayang itu bergerak perlahan, lalu memasuki kabut hitam medan perang iblis. Kabut itu menutup seperti mulut raksasa, dan mereka menghilang menuju jantung wilayah iblis, tempat yang bahkan para master enggan untuk datangi, tempat yang mungkin menyimpan kebenaran di balik pecahan semesta atau ancaman yang jauh lebih besar. Kabut hitam medan perang iblis mengalir seperti minyak di udara, kental, pekat, dan menempel di kulit. Suhunya dingin, namun terasa seperti ada sesuatu yang mengintip dari balik setiap arus kabut. Tanah hitam retak memanjang sejauh mata memandang. Sesekali terdengar suara seperti tulang yang diinjak dari dalam bumi. Tori berjalan paling depan, ranca nagasona terlipat di punggungnya, berdenyut perlahan seperti mesin kuno yang hidup. Matanya menyapu setiap sudut bayangan, mencari tanda-tanda pergerakan. Sani berjalan di sampingnya. Langkahnya ringan tapi terlatih. Ki Ageng Segoro dan beberapa prajurit elitnya mengikuti dari belakang. Mereka tidak banyak bicara. Run di tempat mereka menyala redup, menahan tekanan spiritual yang terus menindih dari seluruh arah. Ki Ageng Segoro akhirnya bicara, suaranya datar namun jelas. Jangan lengah semuanya. Di sini mungkin dulunya adalah barak pertahanan para iblis. Mungkin masih ada beberapa iblis, jadi hati-hatilah. Sani mengangguk pendek, ekspresinya serius. Itu benar. Seingatku, dulu di sini adalah seperti pasar. Para iblis sering berkumpul di sini sebagai basis utama. Tori memperhatikan sekeliling. Reruntuhan bangunan besar terlihat seperti bekas benteng, hanya menyisakan rangka logam hitam yang terbakar. Kapal perang iblis yang ukurannya raksasa nampak tertancap di tanah seperti tombak patah. Tulang naga bertumpuk menjadi sisi bukit, masih mengeluarkan asap tipis, seakan baru saja terbakar. Selama berjalan, sebuah getaran kecil terus muncul di dada Tori, seperti ada tali halus yang tidak terlihat yang menariknya lebih dalam. Beberapa jam kemudian, mereka berhenti. Di hadapan mereka, sebuah objek raksasa mengambang, bukan pulau, bukan batu, melainkan pecahan semesta. Ukurannya hampir sebesar bulan kecil. Permukaannya berwarna hijau tua, memantulkan cahaya redup dari retakan-retakannya. Debu kristal besar berputar mengitarinya seperti cincin asteroid. Tori maju selangkah, suaranya tidak bisa menutupi keterkejutannya. Ketemu, inilah yang aku rasakan. Ki Ageng Segoro mengercit keras, matanya tidak berkedip menatap pecahan itu. Oh, ini bukanlah sembarangan pecahan semesta. Aura ini jelas Chaos Order ke-9. Mungkin saja ini milik master tua yang mati ribuan tahun lalu. Apakah ini bisa dipindahkan, senior? Sani memiringkan kepala menatap Tori. Tidak, ini terlalu besar. Aku tidak bisa memindahkan yang sebesar ini. Ini hampir sama saja dengan bulan. Ki Ageng Segoro langsung memberikan keputusan. Jika begitu, kami akan jaga pintu masuk. Kalian masuklah dan cari tahu apa yang ada di dalam sana. Ambil yang bermanfaat, lalu kita akan kembali. Tori dan Sani masuk melewati celah portal alami di sisi pecahan. Begitu mereka melangkah masuk,
Angin lembut langsung bertiup. Aroma rumput basah memenuhi udara. Cahaya matahari hangat menembus pepohonan. Sunny berhenti di tempat. Tubuhnya bergetar, matanya membesar, bibirnya terbuka tanpa suara. Lalu air matanya terjatuh. Ini, pemandangan ini. Yang ada di hadapan mereka adalah dunia mini. Padang rumput luas membentang, pepohonan tinggi menjulang, dan dengan daun hijau yang cerah. Sungai kecil berkelok dari kejauhan, airnya jernih hingga dasarnya terlihat dengan jelas. Rusa berlari kecil, banteng menumput dengan damai, burung-burung hinggap di dahan sambil berkicau. Sunny berlari pelan seperti anak kecil, tangannya menyentuh daun di dekatnya. Senior, ini seperti mimpi. Aku lahir di medan perang. Aku tidak pernah melihat seindah ini. Apakah ini surga? Tori hanya menghela nafas panjang dan ia bergumam dalam hatinya. Sepertinya Sunny sungguh tidak pernah merasakan kedamaian. Lahir di medan perang iblis, aku tidak bisa membayangkan bagaimana ia bisa tumbuh. Sungguh ironi bukan? Kini kau tahu seperti apa itu medan perang iblis bocah. Sunny mendekati Tori, menatapnya sambil memegang dada pria itu. Senior, kita bisa istirahat sejenak. Aku rasa ini adalah waktu yang tepat untuk melakukannya, senior. Sunny, apa yang kau katakan? Aku hanya ingin menepati janji saat kita membunuh Jenderal Iblis Riku, senior. Ia memejamkan mata, wajahnya mendekat, bibirnya hampir menyentuh. Sikat bocah, apem peri yang empuk. Tori menahan nafas. Sunny, tunggu sebentar. Sunny menggigit bibirnya. Jelas ia tidak puas. Tori menatapnya sekilas dan mulai terhanyut melihat tatapan Sunny. Hingga akhirnya mereka saling memejamkan mata. Dan kemudian tanah bergetar, daun-daun berjatuhan, burung terbang berhamburan. Suara ledakan itu datang dari arah timur lembah. Sunny langsung terjaga. Tori tidak berkata apa-apa, langsung berlari ke arah sumber suara. Sunny mengikuti dari belakang sambil memegang busurnya. Troy berteriak panik di kepala Tori. Woi, gangguan apa lagi tuh, woi? Adegan menul-menulnya mana? Bagaimana? Woi! Mereka menuruni bukit kecil dan tiba di sebuah lembah yang luas. Di pusat lembah berdiri sebuah pohon raksasa. Batangnya setinggi menara utama benteng awan. Akarnya menjalar di seluruh lembah seperti sungai beku. Daunnya memancarkan cahaya emas kuat yang tidak menyilaukan, tapi stabil dan menekan. Energinya begitu besar, tanah bergetar dengan pelan. Tori ternganga. Tidak mungkin. Ini adalah pohon dunia. Sunny menatapnya. Pohon dunia? Apa itu, senior? Sunny, kita harus segera melaporkan kepada Ki Ageng Segoro. Segera, ayo kita pergi. Mereka langsung berlari keluar dari pecahan semesta dan menembus portal alami. Ki Ageng Segoro dan para prajuritnya langsung bersiap begitu melihat wajah Tori. Ki Ageng Segoro mendekat. Apa yang kau temukan, nak Tori? Senior, aku menemukan pohon dunia yang mengeluarkan energi spiritual yang murni. Apa? Pohon dunia? Apa itu? Aku tidak yakin, senior, tapi aku dengar itu adalah bagian dari akar semesta. Senior, aku harus ke benteng timur Aurora. Aku harus pergi ke alam Prenggondani. Aku butuh seseorang. Ada yang lebih mahir dan mengerti tentang pohon dunia. Sunny, tetaplah di sini. Baiklah, hati-hati, senior. Baiklah, pergilah dan segera kembali ke sini, nak Tori. Kami akan menjaga di sini hingga kau kembali. Tori tidak membuang waktu. Ia mengangkat peranca Nagasona. Portal langsung terbuka, stabil dan lebar. Angin dari sisi lain menyapu wajah mereka. Tori melangkah masuk tanpa menoleh. Tujuannya jelas, benteng Aurora Timur, lalu ke Prenggondani. Karena ia tahu, pohon dunia bukanlah hal kecil. Dan begitu para master tahu, kecemasan dan kegemparan di seluruh benteng pasti tidak akan bisa dihindari.
Fajar merah baru naik ketika Tori tiba di benteng Aurora Timur. Udara masih dingin, tapi lapisan pertama cahaya matahari spiritual sudah menyapu dinding-dinding batu andesit benteng yang penuh ukiran perang lama. Para penjaga baru saja menyelesaikan pergantian shift. Armor mereka berembun dan bau logam basah menyatu dengan aroma asap kayu bakar dari dapur. Tori berjalan cepat melewati lorong batu yang panjang. Suara genderang pagi terdengar seperti gema yang tertahan dari jarak jauh. Ritme stabil yang menandakan benteng telah memasuki jam siaga tingkat kedua. Begitu sampai di pintu ruang batu inti, dua penjaga membukanya tanpa bicara. Ruangan itu gelap, hanya disinari lilin-lilin api biru yang berkelip stabil. Dinding batu hitam berdenyut perlahan, menunjukkan aliran energi inti benteng yang mengalir melalui ruang tersebut. Di tengah ruangan, Ki Brawijaya duduk di atas batu giok hijau. Nafasnya stabil, jubah abu-abu badai miliknya nampak berat tapi bersih, dengan sulaman naga perak yang berkilauan setiap kali api biru menyala. Saat Tori masuk, kedua mata Ki Brawijaya terbuka. Api biru di dalamnya menyala dengan kuat. Ki Brawijaya bersuara dengan berat, namun tidak mengintimidasi. "Nak Tori, apa yang telah membawamu kemari? Aku dengar kau telah pergi menjelajah bersama Ki Ageng Segoro, bukan?" Tori memberi hormat dengan singkat. "Salam senior. Ya, itu benar. Tapi ada sesuatu yang harus aku sampaikan. Aku harus pergi ke alam Prenggondani. Kami telah menemukan pohon dunia. Aku tahu sosok yang mengerti tentang pohon dunia. Jadi aku ingin pergi ke alam Prenggondani." Ruangan langsung hening. Lilin biru berkedip sejenak, seperti tertarik pada kata pohon dunia. Ki Brawijaya mengangkat tangannya pelan. Dari balik pilar batu, seseorang muncul. Ki Pandu. Langkahnya ringan, tapi auranya seperti rantai baja yang menahan seluruh ruangan. Kulitnya keemasan, rambutnya panjang, hitam terikat dengan ikat kepala kulit ular naga hijau. Kalung dari 7 biji pohon beringin berputar perlahan di dadanya, seolah memiliki gravitasi sendiri. Ki Pandu, suaranya lembut namun jelas. "Kenapa kau ingin ke Prenggondani, Nak Tori? Siapa yang ingin kau temui? Sebelumnya, kami mengizinkan membuka portal ke Prenggondani karena menjemput Master Jaka terkait Raja Pemurnian. Jika alasan kali ini tidak berbobot, maka kami tidak bisa melakukannya." Tori hanya mengangguk tanpa ragu. "Ya, aku tahu. Tapi aku rasa ini sama pentingnya." Ki Brawijaya menatap Ki Pandu, dan Ki Pandu menatap balik, tidak bersuara. Dari ketegangan kecil itu, Tori tahu bahwa permintaannya bukanlah hal sepele. Ki Brawijaya menghela nafas perlahan. Nak Tori, saat memanggil Jaka, sebenarnya kami sudah habis-habisan menggunakan sumber daya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kau memiliki kontribusi yang besar. Ditambah, kau telah membawa pecahan semesta di benteng awan. Tapi kami tidak bisa bertindak gegabah, hanya sebuah dugaan saja, Nak Tori. Tori berdiri lebih tegap. Aura listrik halus di tubuhnya bergetar, tapi ia menahannya agar tidak melukai struktur ruangan. Pohon dunia bukanlah sekedar sumber energi, itu adalah akar semesta. Jadi, jika dimanfaatkan dengan baik, maka itu jauh lebih baik bermanfaat daripada Raja Pemurnian. Suara langkah kecil terdengar, entah dari siapa, tapi semua orang langsung kembali hening. Lilin-lilin biru berkedip 2 kali lipat dengan cepat. Ki Pandu maju setengah langkah. Aku percaya dengan instingmu, Nak Tori. Tapi siapa yang ingin kau temui di Prenggondani? Eyang Semar. Aku dengar beliau ada di sana bersama punakawan lainnya. Ki Pandu menggeser posisi kakinya sedikit, sebuah isyarat bahwa ia terkejut tapi tetap stabil. Jadi begitu. Lalu, bagaimana keputusanmu, Ki Brawijaya? Ki Brawijaya mengusap jenggotnya sambil memejamkan mata sebentar.
Jika begitu, kita akan diskusikan lebih dahulu. Semua master harus tahu dan setuju. Ruang Dewan Perang selalu dingin di malam hari. Obor-obor besar dipasang di setiap sudut ruangan. Bayangan para master yang duduk melingkar menari di dinding seperti pantulan bekas peperangan. Tori berdiri di tengah, dikelilingi 7 master Aurora Timur. Ki Jagat Seto menggeleng pelan. Kita telah mendapatkan untung besar dari pecahan semesta yang dipindahkan Nak Tori. Tapi sumber daya untuk membuka portal ke alam Pringgondani juga tidaklah sedikit. Ki Arasawa memutar pedang pendeknya pelan. Itu benar. Ditambah, jika tidak ada keuntungan besar, sama saja kita akan merugi. Maisa Jenar menggerakkan cincin ruangnya sehingga percikan mini muncul. Tapi kalau pohon dunia memiliki manfaat lebih dari Raja Pemurnian, maka itu mungkin sepadan. Ki Pandu menghela nafas. Aku tidak tahu bagaimana kerjanya pohon dunia, tapi aku rasa kita tidak akan rugi. Ki Brawijaya menatap Tori sekali lagi. Nak Tori, apakah kau yakin dengan pohon dunia ini? Tori menegakkan punggungnya. Aku sangat yakin, Ki, dan aku mempertaruhkan jalan spiritualku. Ki Jagat Seto memukul meja dengan ringan. Bocah kurang ajar, jangan sembarangan bersumpah. Jika kau kenapa-napa, maka itu kerugian terbesar bagi kami, bodoh. Tori hanya tertawa kecil. Aku hanya ingin meyakinkan para senior saja sekalian. Ki Brawijaya akhirnya mengangguk. Baiklah, kita akan mengatur semuanya. Kita akan mengirim Nak Tori pergi ke alam Pringgondani. Tori membungkuk dengan hormat. Terima kasih para senior. Pelataran malam itu sangat dingin. Udara bahkan terasa seperti digorok dari dalam. Setiap nafas keluar dalam bentuk kabut putih panjang. 7 master berdiri dalam formasi bintang 7. Di tengah lingkaran, darah naga telah digambar. Garis-garisnya menyala merah pekat dari tetesan darah Tori. Batu-batu run dari pecahan semesta melayang, berputar perlahan seperti planet kecil. Angin bertiup, kemudian berputar, lalu membentuk pusaran. Ki Brawijaya dan 6 master lainnya mengangkat kedua tangan mereka serentak. Ki Brawijaya dan para master berteriak, "Portal dimensi ke-7, terbukalah!" Angin meledak ke atas, menciptakan gelombang tekanan hingga prajurit di menara juga sempat kehilangan keseimbangan. Sebuah retakan vertikal muncul di udara. Retakan itu seperti kaca tebal yang sedang dipaksa untuk terbuka. Tepi-tepinya bergerigi. Dari dalamnya keluar cahaya biru terang. Kabut hijau emas mengalir lembut di balik cahaya itu, membawa aroma bambu basah dan tanah tua. Ki Brawijaya menatap Tori dengan penuh otoritas. "Masuklah, dan ingatlah, waktumu hanya 7 hari. Setelah 7 hari, portal akan kembali terbuka di mana kau akan tiba nanti." Dimengerti. Jika begitu, aku akan pergi dulu, para senior sekalian. Ki Pandu maju, memberikan sebuah lencana kayu yang mengeluarkan aura alam yang kuat. "Nak Tori, bawalah lencanaku ini. Temuilah Resiwana Sura. Ia pasti akan membantumu." Tori menerima itu dengan kedua tangannya. "Terima kasih, Ki Pandu." Tanpa menunda, ia melangkah menuju portal. Ranca naga sona di punggungnya bergetar 2 kali. Sebuah respon insting, seolah alat itu tahu ia menuju tempat penting bagi garis keturunannya. Tori kemudian lenyap ke dalam cahaya. Portal menutup perlahan dan pelataran kembali sunyi. Cahaya biru safir itu lenyap, seolah dicabut paksa dari udara. Tori mendarat dengan satu lutut menyentuh permukaan marmer hijau zamrud yang dinginnya sampai terasa menusuk tulang kering. Permukaan lantai tersebut licin, seolah baru disiram air, namun padat dan kokoh. Aroma bambu basah, getah sukun yang baru ditoreh, serta embun yang menempel di dedaunan langsung memenuhi udara di sekelilingnya. Murni, segar, dan benar-benar berbeda dari medan perang yang selama ini ia injak. Ia menunggak perlahan. Halaman istana Pringgondani sangat luas,
bahkan melampaui ukuran alun-alun benteng Aurora Timur. Sunyi bukan karena kosong, tapi karena seluruh tempat itu bernafas dengan ritme yang berbeda. Angin tipis bertiup dari arah taman bambu, membawa suara daun yang saling bergesekan, ritmis, teratur, seperti kode tertentu. Tori bangkit berdiri. Ia menempuk debu halus dari jubahnya, lalu menggeser sedikit posisi Prancanaga Sona di punggungnya yang berdenyut pelan. Denyutan itu terasa seperti sinyal bahwa senjata itu mengenali tanah leluhur tempatnya berasal. Ia mengendarkan pandangan secara penuh. Pilar-pilar batu raksasa menumpang bangunan utama, masing-masing berukir raja emas yang berkedip halus seperti sirkuit energi. Atap istana terbuat dari lapisan daun emas yang saling menumpuk, memantulkan cahaya hijau keemasan setiap kali bergerak. Di tengah halaman, sebuah kolam jernih dipenuhi ikan koi bercahaya 7 warna. Gerakan mereka membentuk pola melingkar yang konsisten. Tori sadar itu bukanlah kebetulan, tapi formasi energi. Dan di atas gerbang utama berdiri patung Garuda raksasa dari kayu cendana tua. Kedua sayapnya membentang tegas, mata zamrudnya menyala redup seperti perangkat pemindai. Tori menghela napas pendek. Aku hanya punya waktu 7 hari. Aku tidak bisa buang waktu. Ia mulai bergerak cepat, menyeberangi jembatan bambu yang melengkung di atas kolam. Setiap batu loncatan berbentuk daun beringin yang ia injak memunculkan kilatan hijau kecil. Koridor panjang, taman samping, pintu-pintu berukiran naga, semuanya kosong. Tidak ada penjaga, tidak ada suara manusia. Namun, insting Tori tahu tempat itu tidak pernah benar-benar kosong. Ada aura pengawasan di mana-mana. Akhirnya, di halaman belakang, ia melihat beberapa pengurus istana. Mereka mengenakan jubah hijau tua, sulaman daun bambu di lengan, dan membawa keranjang anyaman akar yang berisi buah-buah bercahaya biru lembut. Wajah mereka tenang, tapi mata mereka penuh kewaspadaan. Tori melangkah mendekat. Ia berbicara dengan suara tegas namun sopan. Maaf mengganggu. Di mana aku harus mencari Resi Wanasura? Ini sangatlah penting. Seorang wanita tua di antara mereka, kulitnya keriput, rambutnya putih disanggul rapi dengan kain hijau langsung tersentak. Keranjang di tangannya terjatuh dan berguling. Buah-buah bercahaya menyebar seperti bintang kecil. Penyusup, ada orang asing di istana. Tolong! Dalam satu tarikan nafas, halaman yang kosong berubah menjadi medan bersenjata. Ratusan prajurit muncul dari segala arah, melompat dari atap, muncul dari balik pilar, keluar dari dinding seolah dinding itu hanyalah pintu yang tipis. Mereka langsung mengepung Tori dengan formasi yang rapat. Tombak bambu berujung kristal hijau diarahkan ke dadanya, busur ditarik, perisai kayu purba mengunci setiap sudut gerak. Di depan semuanya berdiri Jenderal Gandil. Tubuhnya besar, armor bambu hitam berlapis raja emas, wajah keras dengan jenggot panjang yang diikat dengan rapi. Mata merahnya bukan karena marah, tapi siap membunuh dalam sepersekian detik. Jenderal Gandil mengangkat tombaknya dengan suara yang menggelegar. Berhenti di tempat. 1 langkah lagi, kau akan mati. Siapa kau? Penyusup dari mana kau? Tori tidak bergerak mundur. Ia tetap berdiri di tempat, mengangkat kedua tangannya perlahan tanpa perlawanan. Namaku Tori. Aku dari medan perang iblis. Ki Pandu yang telah mengirimku. Jenderal Gandhi menatapnya tajam, lalu tertawa dengan sinis. Ki Pandu, jangan coba-coba bicara omong kosong. Siapa kau? Apa kau ingin mati? Tori menarik sesuatu dari lipatan jubahnya, perlahan agar tidak disangka menyerang. Rencana itu kecil, terbuat dari kayu beringin yang telah menjadi sekeras batu, berukir raja naga melingkar dengan mahkota 7 daun. Begitu lencana itu keluar, cahaya hijau keemasan memancar dengan kuat. Angin menyapu seluruh halaman, daun-daun bergetar, air kolam bergulung. Jenderal Gandil terpaku, matanya membelalak, tombaknya langsung terlepas dari tangan dan jatuh menghantam tanah.
Tubuh raksasanya bergetar. Lalu ia jatuh berlutut. Jenderal Gandil bersuara dengan gemetar. Yang mulia masih hidup. Ratusan prajurit yang tadinya siap membunuh langsung terdiam. Dan detik berikutnya mereka semuanya langsung berlutut serempak. Suaranya menggema di seluruh halaman. Sebagian prajurit meneteskan air mata, sebagian merintih dengan lirih. Prajurit muda berkata, Yang mulia masih hidup. Yang mulia, benar-benar masih hidup. Raja kami masih hidup. Tori terpaku. Ia tidak mengerti situasinya sama sekali. Di dalam pikirannya, suara Troy meledak. Bocah, sepertinya kau membawa rencana milik seseorang yang sangat penting di Pringgondani. Entahlah Troy, mungkin saja Ki Pandu mendapatkannya dari Raja Pringgondani terdahulu. Tori menatap Jenderal Gandil, lalu berkata dengan pelan tapi tetap tegas. Jenderal, aku tidak mengerti. Semuanya tolong bangkitlah. Ini adalah rencana yang dipinjamkan oleh Ki Pandu. Apa mungkin ini milik Raja Pringgondani terdahulu? Jenderal Gandil mengangkat kepala. Air matanya jatuh tanpa ia pedulikan. Ia mengambil rencana tersebut, menciuminya dalam waktu yang lama, dan menyerahkan kembali dengan hormat. Mohon maaf atas kelancangan kami. Benar, rencana ini adalah rencana Yang Mulia Raja. Beliau adalah Raja Pandu Dewanata. Tori langsung kaget. Suara spontan keluar dari mulutnya. Apa? Kau bilang Raja Pandu Dewanata? Jangan-jangan Ki Pandu? Jenderal Gandil menunduk dalam-dalam. Hanya Yang Mulia Raja yang memiliki rencana itu. Anda bahkan memanggilnya dengan nama Ki Pandu. Itu artinya Yang Mulia mengakui Anda sebagai yang setara. Jangankan kami, para Pandawa sekalipun tidak akan berani untuk bersikap kurang ajar kepada siapapun yang memegang rencana tersebut. Kami semuanya pantas untuk mati karena kelancangan kami. Tori mengangkat kedua tangannya dengan cepat. Sudahlah, sebelumnya hanyalah salah paham. Jangan diperpanjang. Raja Pandu Dewanata itu artinya dia adalah kakek para Pandawa. Jenderal Gandil menjawab. Ya, itu benar Tuan. Dan terima kasih atas kemurahan hati Anda. Yang Mulia Pandu Dewanata pergi ke medan perang iblis lebih dari ribuan tahun yang lalu. Kami senang jika beliau baik-baik saja. Tori mengangguk pelan, mencoba memproses semuanya. Ya, Ki Pandu baik-baik saja. Malah jauh lebih baik. Sekarang aku tidak punya banyak waktu. Aku harus bertemu Resi Wanasura. Di mana dia? Jenderal Gandil berdiri tegap, menyeka sisa air matanya. Resi Wanasura ada di perbatasan alam Pringgondani, di lembah kabut abadi. Aku akan antarkan Anda Tuan. Mari. Ia memberikan isyarat dengan tangan. Buka jalan. Utusan Raja akan menuju perbatasan. Ratusan prajurit merapat ke samping, membentuk koridor panjang. Tombak mereka terangkat tinggi sebagai bentuk kehormatan tertinggi. Tori berjalan di tengah. Beberapa prajurit masih berlinang air mata. Beberapa memegang dada mereka sambil menunduk. Beberapa merapal doa pendek. Di kejauhan, kabut hijau tebal mulai bergoyang perlahan. Lembah kabut abadi telah menunggu. Semoga saja dengan sedikit waktu ini aku bisa bertemu dengan Yang Semar, ucap Tori dalam hatinya. Angin besar menghantam perbatasan utama Pringgondani ketika Tori dan Jenderal Gandil mendarat. Tanah merah keras yang tersusun dari debu gunung tua dan jejak ribuan pasukan bergerak halus di bawah kaki mereka. Aroma tanah panas, bambu terbakar, dan minyak senjata bercampur menjadi satu, menjadikan udara di perbatasan terasa berat. Di depan mereka, gerbang barak raksasa menjulang, tingginya hampir setara bangunan 3 lantai. Bambu hitam yang digunakan untuk membangun gerbang itu nampak seperti logam, mengkilat, dan setiap helai permukaan dipenuhi ukiran Raja Naga serta Garuda
yang bergerak-gerak ringan seiring aliran energi di dalamnya. Di atas gerbang, bendera hijau tua dengan lambang 7 daun beringin terentang. Bendera itu tidak sekedar kain. Ketika angin reda pun masih bergerak seperti bernafas. Jenderal Gandil mengangkat tangan. "Buka gerbang! Aku Jenderal Gandil!" Suara keras seperti tulang raksasa dipatahkan menggema di seluruh barak. Gerbang perlahan terbelah dua, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Halaman barak sangat luas. Ratusan prajurit sedang berlatih formasi jarak dekat, memutar tombak kristal, menahan perisai dari kulit kayu, dan menembakkan anak panah berbulu daun beringin ke arah papan target yang sudah disusun dengan rapi. Setiap gerak mereka presisi, cepat, dan berirama. Saat melihat lencana di dada Tori, seluruh aktivitas langsung terhenti. Beberapa prajurit tanpa sadar memundurkan kaki, yang lain menelan ludah, beberapa bahkan langsung memberikan hormat. Jenderal Gandil berjalan lurus, Tori mengikuti tepat di belakangnya. Di area tengah barak, sang komandan dengan sirah bambu perak sedang memeriksa peta raja besar yang terentang di atas meja kayu. "Komandan Wira, Resi Wanasura ada di mana?" Komandan Wira segera menunduk dengan hormat. "Salam, Jenderal. Tuan Resi Wanasura ada di barak pusat, sedang rapat dengan para jenderal. Mari ikut saya." Koridor menuju barak pusat. Mereka berjalan cepat. Dinding koridor barak dipenuhi senjata tua yang dipajang dengan rapi. Tombak dengan ujung kristal hijau muda yang berdenyut pelan. Kampak bertangkai bambu raksasa, busur tanduk rusa air, serta pedang panjang dengan bilah yang menyerupai daun beringin. Beberapa prajurit yang lewat menundukkan kepala kepada Jenderal Gandil dan mendesis pelan melihat lencana Tori, lebih pada keterkejutan daripada ketakutan. Udara semakin tebal dan aroma kayu bakar dan minyak pelumas senjata. Di barak pusat, pintu besar dari kayu jati kuno terbuka perlahan. Ruangan di dalamnya sangat luas. Lantai dari batu giok hijau memantulkan cahaya obor, membuat ruangan terlihat lebih dingin dan bersih. Meja bundar dari akar pohon purba berada di tengah ruangan. Permukaannya dipenuhi peta raja, batu energi, dan permata penanda posisi pasukan. Di sekeliling meja, duduk 7 jenderal Pringgondani, termasuk 2 sosok terpenting di ruangan itu. Resi Wanasura, tubuhnya kurus dan tegap, rambutnya putih panjang diikat rapi, matanya hijau tua yang tajam, memantau semua gerakan. Jubahnya penuh sulaman raja berlapis energi ringan. Ki Tanggul Jati, lebih pendek namun berotot padat. Janggut hitam panjang terawat, tatapannya tegas, baju zirah kayu tua menempel erat di tubuhnya, dan palu besar dari tanduk rusa air tergantung kokoh di punggungnya. Para jenderal sedang mendiskusikan kondisi garis depan ketika Tori dan rombongannya masuk. Ki Tanggul Jati langsung memperhatikan. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan cepat menuju Tori. Langkahnya mantap dan berat. Ki Tanggul Jati bersuara keras tapi ramah. "Hei anak muda, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau ada di alam naga?" Tori menghela nafas pelan. Ceritanya panjang Ki Tanggul. Aku tidak menyangka malah langsung bertemu dengan Anda. Tadinya aku ingin bertemu dengan Resi Wanasura. Jadi sekarang tidak perlu sulit lagi. Di mana Yang Semar dan para punokawan lainnya? Ki Tanggul Jati mengerutkan dahi. Kau ingin bertemu guru besar. Sayangnya beliau tidak di sini. Mereka sudah pergi ke alam atas. Ada apa kau ingin menemuinya anak muda? Resi Wanasura mendekat sambil memperhatikan lencana di dada Tori. Lencana itu adalah milik Yang Mulia Pandu Dewanata. Syukurlah beliau baik-baik saja. Tori menundukkan kepala singkat. Salam, Resi Wanasura. Tidak perlu bersikap formal. Tori mengeluarkan lencana dari balik jubah. Cahaya hijau kemasan dari ukiran naga itu memantul ke seluruh ruangan. Baiklah, aku akan langsung pada intinya. Di medan perang iblis, kami menemukan pohon dunia, yang mana itu adalah akar semesta. Jadi aku rasa Yang Semar lebih paham akan hal ini, karena kami tidak berani mengambil tindakan gegabah untuk mengambilnya begitu saja. Ruangan langsung hening.
Para jenderal saling bertukar pandang, beberapa menajamkan telinga dan beberapa menegakkan tubuh. Resi Wanasura perlahan berdiri lebih tegak. Tori melanjutkan, nada suaranya lebih stabil. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Semuanya tahu sekarang kita sedang berperang melawan para iblis. Pusatnya ada di medan perang iblis. Pohon dunia besar kemungkinannya bisa menekan lebih jauh para iblis yang bermunculan di 9 semesta. Ki Tanggul Jati menggaruk kepala dan menghela nafas panjang. Aku tidak begitu mengerti tentang apa yang kau katakan. Tapi sayangnya, guru besar dan anak-anaknya sudah pergi. Tori menggigit bibirnya, wajahnya berubah pucat. Sial, aku terlambat. Perjalanan ini sia-sia. Resi Wanasura maju setapak, suaranya tenang dan tegas. Mengenai pohon dunia, itu bukan nama yang asing. Tapi kami juga kurang paham. Kalau kau utusan Raja Pandu dan datang dari medan perang iblis, pasti ini bukanlah omong kosong. Tapi coba tanya Jaka, ia juga master semesta. Kalau pohon dunia ada di pecahan semesta, kemungkinan itu adalah nadi semesta. Jaka mungkin sedikit tahu sesuatu. Wajah Tori langsung menegang. Jaka? Sial. Kenapa aku tidak kepikiran soal itu? Ki Tanggul Jati menghilangkan tangan. Karena Jaka dan Bon tiba-tiba pergi, maka perbatasan sempat kewalahan. Untungnya, 2 manusia iblis datang dan membantu. Yang satunya cukup cerdas, bisa ikuti strategi Jaka. Dan yang satunya lagi cukup kuat. Mereka bilang berasal dari iblis langit dan mengenalmu dan juga para manusia rekan-rekanmu itu. Ya, mereka memang sekutu kita. Mereka manusia awalnya, Bloody dan Red Baron. Jika begitu, sambil menunggu portal seminggu lagi terbuka, aku harus mencari petunjuk lain. Tiba-tiba, kabut hitam menyebar ke pintu barak. Para jenderal refleks memegang senjata. Siluet muncul dari balik kabut. Langkahnya ringan tapi penuh aura. Jubah merah hitamnya berkibar. Mata merahnya menyala stabil, bukan mengancam. Lebih seperti seseorang yang sudah tahu apa yang akan ia lakukan. Di sebelahnya, sosok hitam berjalan pelan dengan senyuman kecil yang aneh tapi tidak berbahaya. Wah, ternyata aku tidak salah, Krepa. Ini memang energimu, Mas Tori. Aku mencium bau pertempuran Rio. Aku suka. Hehehehe.